Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kalau tadi sempat ada perbedaan yang data yang memang dimiliki ID dan juga Kemenkes terkait dengan jumlah data kematian. Tapi intinya bagaimana kemudian memutus mata rantai penyebaran corona di Indonesia karena ini adalah perang kita bersama. Kalau tadi Pak Dhani sempat katakan akan melakukan tes PCR secara masif. Kapan Pak Dhani? Mulai beberapa waktu yang lalu itu sudah dimulai dijalankan. Ditambah lagi ini ada beberapa alat yang sudah didatangkan dari Korea Selatan, plus juga reagen juga sudah datang. Nah ini akan kita lakukan secara masif Pak, segera. Itu akan diatur sama gugus tugas dan koordinasi dengan beberapa pemerintah provinsi, khususnya daerah yang terpapar, agar bisa dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemarin memang ada masalah terhadap kedatangan reagen ya, karena reagennya juga impor. Dan ini semua alhamdulillah bisa dipecahkan dan secara bertahap reagen ini bisa datang. Ditambah lagi ada lebih dari 30 lebih laboratorium rujukan sebagai tambahan dari laboratorium pemerintah yang bisa digunakan untuk melakukan tes PCR. Ini jadi akan memudahkan masyarakat untuk melakukan tes PCR di beberapa laboratorium milik swasta. Di samping itu juga ada rumah sakit swasta yang juga sudah mengadakan tes PCR, dan itu kita juga salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah dan swasta yang terjalin dengan baik, sehingga ini akan memudahkan masyarakat di semua segmen untuk mendapatkan hasil PCR. Dan kemudian juga mengenai kecepatan dari mendapatkan hasil tes PCR itu juga kita optimalkan seiring dengan banyaknya alat tes, jumlah SDM-nya juga kita tambah, sehingga yang tadinya itu butuh waktu 1 minggu, itu bisa kita kurangi lagi dalam waktu beberapa hari, 2-3 hari, itu hasilnya bisa keluar sehingga bisa dideteksi lebih cepat lagi. Oke, saya ke Pak Adip. Pak Adip, nampaknya beberapa celah yang selama ini jadi problem terkait dengan lamanya menunggu hasil tes yang menyebabkan beberapa PDP juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum hasilnya keluar. Ada juga kemudian tadi sulitnya kemudian beberapa tempat terbatas untuk melakukan tes PCR sekarang sudah bisa lebih dimasifkan. Apalagi harapan ID untuk pemerintah terkait dengan percepatan penanganan corona? Ya, tentunya pada saat kita bicara rapid test masif ini, maka harus ada pola strategi di dalam penata laksanaan. Paling tidak, satu yang pertama yang harus kita selesaikan segera, kita punya angka PDP yang cukup tinggi. Angka PDP ini harus segera dipastikan untuk terkonfirmasi dengan PCR. Apakah mereka memang COVID atau bukan. Itu menjadi penting, sehingga pada saat kemudian setelah strategi awal itu kita selesaikan, maka kita akan mencari pola, berarti yang kasus-kasus yang baru itu adalah memang benar-benar kasus baru. Karena kita tahu bahwa tidak semua PDP sekarang bisa dilakukan pemeriksaan PCR atau menunggu yang masih lama untuk hasil pemeriksaan PCR. Kemudian strategi yang keduanya adalah tindak lanjutnya dengan ODP yang juga langsung dilakukan PCR. Karena saat ini kita tidak bicara rapid test lagi. Kita bicara bahwa konfirmasi validitas itu harus dengan PCR. Maka itu seluruh yang kemudian pemeriksaan itu diupayakan untuk dengan pemeriksaan PCR. Kemudian yang ketiga yang paling sangat kita harapkan tentunya buat kami, karena bukan hanya untuk proteksi buat dokter, karena kita juga mengobati pasien lain. Kita tidak ingin juga dokter menjadi sumber penularan. Kami berharap teman-teman kami, tenaga medis, dokter dan seluruh perawat dan jajarannya untuk kemudian bisa mendapatkan prioritas untuk mendapatkan pemeriksaan PCR supaya mereka juga masih bisa bekerja. Ataupun kalau ada yang kemudian OTG seperti kasus di Semarang, maka mereka harus segera dilakukan isolasi supaya masih bisa bekerja kembali. Karena kita tidak ingin sumber daya dokter dan tenaga medis yang lain ini akan berkurang hanya karena permasalahan-permasalahan yang terkait dengan problema di kesehatan atau bahkan ada yang jadi ODP atau PDP. Baik, itu dia tadi harapan dari ID. Semoga tadi itu juga bisa jadi masukan bagi pemerintah untuk juga bisa melakukan evaluasi ke depannya. Terima kasih Pak Adip Muhaidi, Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia. Terima kasih juga Pak Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.